dia menampar wajah Aiden dengan sangat keras. Seluruh tubuh Soyeon gemetar, kekejaman Kaisar benar-benar mirip dengan ayah tirinya, Han Jinwoo. Dia bergegas memeriksa luka Aiden, tapi Aiden terus meyakinkannya kalau dia baik-baik saja dan tidak ingin Soyeon khawatir. Soyeon tidak bisa lagi menahan amarahnya, dan bertanya apa sebenarnya yang sedang Kaisar lakukan. Dia tidak pernah pergi ke kamarnya dan punya urusan lain yang jauh lebih penting. Dengan emosi yang meluap-luap, dia menyatakan kalau dia benar-benar ingin membunuhnya, dia tidak akan melepaskannya begitu saja hanya dengan sebuah sisir. Kaisar terdiam 1000 bahasa mendengar bantahannya, dan Victor segera mencoba menengahi, meminta keduanya untuk tenang. Dia memanggil Duke Grayson, dan Soyeon tiba-tiba menyadari kalau Duke Grayson adalah sekutu Victor. Lonceng bahaya mulai berbunyi di kepalanya. Keluarga Grayson memiliki kekuasaan yang besar. Dua orang ini yang bersekongkol pasti punya niat jahat yang tersembunyi. Victor bertanya apakah sisir itu benar-benar ditemukan di kamar Kaisar, dan Grayson mengangguk dengan pasti. Namun dia mempertanyakan, meskipun itu sisir milik Soyeon, hal itu hampir tidak bisa dijadikan bukti yang kuat. Kaisar pun bertanya, apa maksud perkataannya? Dan Victor tersenyum, setuju bahwa sisir itu sama sekali bukan ancaman. Soyeon pun menjadi semakin curiga. Sun merasa bingung. Kenapa tiba-tiba Victor menolongnya? Apa sebenarnya rencana licik pria itu? Dengan nada dingin, Sang Kaisar memberitahu Sun bahwa ia masih belum memaafkan kesalahannya. Sang Kaisar bersumpah akan membalasnya suatu hari nanti, tapi Sun merasa benar-benar diperlakukan tidak adil. Ia merasa tidak melakukan kesalahan apapun. Lantas, kenapa ia harus memohon ampun? Victor mendekat dan kembali membisikkan sesuatu ke telinga Kaisar, kata-kata yang sepertinya sedikit meredakan kemarahan di wajah sang penguasa. Melihat sosok Kaisar yang pergi menjauh, Soyeon langsung paham situasinya. Secara protokol, jika Kaisar pergi lebih dulu, itu artinya mereka berdua dianggap bersalah. Baik dia maupun Victor sama-sama kehilangan poin di mata Kaisar. Aiden meminta maaf dengan penuh rasa bersalah, namun Sun mencoba menahan amarahnya. Dengan lembut, Sun menenangkan Aiden dan meyakinkannya bahwa ini bukan kesalahannya. Tiba-tiba, Victor terkekeh di samping mereka, dan dengan dingin Sun bertanya apa yang lucu. Victor berpura-pura polos dengan balik bertanya, tapi tawa mengejeknya justru membuat Sun makin naik pitam. Namun saat ini, yang terpenting adalah kondisi Aiden. Berani-beraninya mereka meninggalkan luka di wajah tampan Aiden. Mata Sun seketika berkaca-kaca karena rasa benci dan kesal. Aiden bergegas meyakinkannya bahwa ia baik-baik saja. Luka kecil seperti ini sudah biasa ia dapatkan saat latihan rutin. Sun khawatir luka itu akan berbekas, namun Ella menenangkannya dan berkata bahwa mereka menggunakan obat terbaik di Kekaisaran, jadi tidak perlu cemas. Meski begitu, Sun tidak bisa berhenti merasa khawatir dan terus menyalahkan dirinya sendiri. Tiba-tiba, terdengar suara aneh. Seekor burung jatuh terhuyung-huyung ke dalam ruangan. Sun memperhatikannya dengan saksama. Ternyata itu seekor burung gagak. Kenapa burung itu tidak bisa terbang? Ella segera maju untuk memeriksanya. Ia menemukan tubuh gagak itu penuh luka dan napasnya tersengal-sengal. Mereka seketika panik, takut burung malang itu tidak akan selamat. Felix bergegas memeriksanya. Ia mengonfirmasi bahwa si gagak masih hidup, lalu meminta Ella untuk segera mengambilkan perban. Sun memperhatikan betapa terampilnya Felix saat mengobati burung itu. Ia terkejut Felix ternyata bisa menyembuhkan hewan. Sambil tersenyum, Felix menjelaskan bahwa kemampuan itulah alasan utama mengapa ia dipekerjakan. Hati Sun bergetar. Ia baru saja menemukan sisi lain dari Cecilia yang belum pernah ia ketahui. Isabella menduga apakah ini perbuatan Victor. Tapi Sun merasa pria itu tidak akan bertindak sebodoh dan segegabah itu. Setelah diperiksa, Felix melaporkan bahwa burung gagak itu terkena tembakan anak panah, tapi untungnya nyawanya tidak terancam. Soyeon menyadari bahwa gagak milik Lukas memakai gaya topi yang sama. Ia mengernyitkan dahi dalam-dalam. Siapa yang berani melakukan hal senekat ini secara terang-terangan? Sementara itu, Isabella duduk dengan tenang di kamarnya, bertanya dengan santai apakah hadiahnya sudah sampai. Bawahannya memberikan konfirmasi dengan penuh hormat. Mereka telah memanah burung gagak itu sesuai perintah. Isabella mengangguk puas dengan tatapan mata yang semakin dingin. Ia bergumam pada diri sendiri bahwa sudah waktunya untuk menyingkirkan orang-orang yang hanya menjadi beban baginya. Sun menenangkan Lukas bahwa untungnya luka burung itu tidak fatal. Sejak awal ia sudah curiga kalau itu gagak milik Lukas, dan ternyata dugaannya benar.
Lukas menghela napas lega dan sangat berterima kasih pada Soyeon. Sun berkata tidak perlu berterima kasih karena itu bukan masalah besar, dan ia menekankan bahwa Felixlah yang sebenarnya telah menyelamatkan Nova. Lukas memperkenalkan Nova sebagai roh pelayan atau spirit familiarnya, itulah sebabnya burung itu bisa mengerti bahasa manusia. Nova langsung angkat bicara, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua orang yang ada di sana. Sun pernah membaca tentang roh pelayan ini di arsip perpustakaan. Hewan-hewan yang sudah tua bisa berubah menjadi makhluk spiritual. Mereka kemudian memilih seorang majikan atau hewan lain untuk terikat dalam kontrak suci. Jika roh pelayan itu mati, sang majikan akan menderita luka batin yang sangat parah. Sun kembali tersadar dari lamunannya dan bertanya pada Lukas, apakah ia tahu siapa pelakunya. Penyerang itu tidak membunuhnya, melainkan hanya memberi peringatan. Apakah sasarannya dirinya, tunangannya si Lukas, atau malah keduanya. Bahkan anak panahnya pun sudah lenyap. Kecurigaan pertama Lukas jatuh pada Pangeran Victor. Ia yakin ini ulahnya. Sun pun sempat berpikir demikian. Tapi saat kejadian, Victor sedang dimarahi oleh Kaisar bersamanya. Sulit membayangkan ia bisa melakukan rencana secepat itu tepat setelahnya. Sun benar-benar buntu, ia tidak bisa memikirkan siapa pelakunya. Kejadian ini tidak ada di dalam alur game, ia harus segera mencatat hal ini. Ia menuliskan kejadian ini di buku panduan strateginya. Lalu ia bertanya berapa lama waktu pemulihan Nova. Felix menayap, sekitar 2 minggu. Sun langsung merasa cemas. 2 minggu? Waktu yang lama sekali. Ia pun bertekad untuk mempelajari sihir penyembuhan secepat mungkin. Pernyataan itu sontak membuat semua orang heboh. Wajah mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Sun mengangguk mantap, ia mengaku sudah memikirkan hal ini matang-matang. Ia merasa tidak punya bakat medis dan tidak punya waktu untuk membaca tumpukan buku. Hanya sihir yang bisa membuatnya kuat dalam waktu singkat. Namun, Lukas langsung mematahkan semangatnya. Lukas berkata, sihir tidak bisa dipelajari hanya dengan modal tekad. Sekolah sihir yang layak membutuhkan waktu belajar bertahun-tahun. Sun mengakui kebenaran kata-katanya, tapi ia tetap tidak mau menyerah. Dengan panik ia bertanya apakah dulu ia tidak pernah masuk sekolah sihir. Ella memberitahu bahwa dulu Sun merasa studi kekaisaran jauh lebih penting. Felix menimpali dengan santai bahwa dulu Sun juga mengambil kelas akting. Sun jadi bertanya-tanya, jangan-jangan kebaikan hati Cecilia selama ini hanyalah hasil dari kelas akting tersebut. Para pelayan menyebutkan bahwa pelajaran favoritnya adalah teori politik. Sun tidak menyangka bahwa dirinya di masa lalu begitu menonjol. Ia mulai panik dan bertanya, apa tidak ada cara agar aku bisa langsung menguasai sihir? Semua orang tertawa mendengar kemustahilan itu, dan dengan belak-belakan berkata, pemikiran seperti itu terlalu naif. Lukas menatap ke arahnya. Ia teringat pada seorang anak yang dulu juga sangat ingin belajar sihir. Sementara itu, Sun sibuk berhitung dalam hati. Lukas sepertinya tidak akan mau mengajarinya. Ia juga tidak mau pergi ke sekolah. Lalu apa yang harus ia lakukan? Semua orang pun mulai membicarakan betapa luar biasanya perubahan sang putri sekarang. Seseorang yang dulunya tampak begitu berbeda, kini telah berubah total menjadi sosok pribadi yang benar-benar baru. Dulu dia benci banget sama sihir, tapi sekarang malah pengen banget belajar. Felix akhirnya nyimpulin kalau ini pasti gara-gara kekuatan cinta. Lukas, yang juga seorang penyihir, benar-benar bingung 7 keliling gara-gara hal ini. Besoknya, Sun nemuin Vivian. Pas mereka ketemu, Vivian langsung nuntut sesuatu, bikin Sun bingung sebenarnya apa sih yang dia mau. Dengan gelisah Vivian ngejelasin kalau yang dia mau itu sehelai rambut Aiden, sambil ngomel kalau Sun itu lambat banget. Sun ngerasa marah tapi juga nggak berdaya. Mana bisa dia nyabut semuanya sekaligus? Apa Vivian mau tanggung jawab kalau Aiden sampai botak? Sun motong omongan Vivian dan bilang kalau dia mau minta tolong. Vivian malah makin ngelunjak dan minta 1000 helai rambut. Sun nyuekin itu dan benar-benar mohon sama Vivian supaya diajarin sihir. Sikapnya kelihatan mantap banget. Vivian kelihatan bingung dan nanya rencana licik apa yang lagi dia susun. Sun cuma bisa senyum ngerasa bersalah. Dia nggak mungkin kan bilang kalau dia itu seorang transmigran. Dia pengen ngerasain sihir, tapi dia keinget kondisi Nova yang parah banget. Ditambah lagi Kaisar dan Victor. Mereka jelas-jelas cuma beraninya nindas orang lemah. Mereka takut sama yang kuat dan ngelihat dia sebagai mangsa empuk. Makanya mereka berani bertindak seenaknya. Kalau cuma dia yang dizalimi sih dia masih bisa tahan. Tapi dia nggak bakal biarin orang-orang di sekitarnya menderita. Buat ngelawan kejadian-kejadian di luar naskah yang nggak terduga ini,
Dia harus jadi lebih kuat. Dia butuh kekuatan lebih dan dukungan yang solid. Di dalam game, Cecilia nggak pakai sihir dan cuma ngandelin penyihir sewaan. Tapi dia pengen jadi lebih kuat dan megang kendali sendiri. Tiba-tiba Sun punya ide gila. Dia nanya soal sihir penghilang ingatan. Vivian ngomel kalau Sun itu cuma halu karena itu sihir tingkat tinggi. Orang biasa kayak dia nggak usah mimpi bisa sukses instan. Ngelihat tekad Sun, Vivian akhirnya luluh juga. Dia setuju buat ngajarin dari dasar, yang bikin Sun senengnya bukan main. Dengan semangat Sun langsung nerjang buat berterima kasih, tapi Vivian ngerasa jijik dan nyuruh dia menjauh. Vivian dorong dia dan bilang belak-belakan kalau dasarnya itu gampang. Intinya cuma fokus mental, penyembuhan, telekinesis, sama penciptaan sihir, semuanya berasal dari niat mental yang kuat. Vivian pun ngasih tugas pertama. Lumpuhin serangga di depannya. Sun ngerasa geli banget pas ngelihat serangga itu. Dia nggak nyangka kalau ini bakal sesulit ini. Vivian negasin pentingnya tindakan langsung dan harus fokus lebih dari biasanya. Harus benar-benar konsentrasi sama satu hal. Sun maksa dirinya buat konsentrasi, tapi dalam hati dia ngedumel. Ini sih nggak gampang sama sekali. Karena dia udah mutusin, nggak ada alasan buat berhenti di tengah jalan. Dia terus-terusan ngebatin kata fokus di pikirannya. Tapi pas ngelihat serangga menjijikan itu, Sun benar-benar nggak tahan. Dia langsung frustrasi dan nangis histeris. Kenapa sih tugas buat pemula harus kayak gini? Sihirnya nggak ada kemajuan sama sekali. Sun pun nangis sesenggukan. Berapa lama lagi dia harus latihan? Vivian jawab dengan dingin, ya sampai berhasil. Sun pun pengen latihan di kamarnya aja. Vivian nolak. Dia negasin kalau ada perbedaan besar antara punya guru dan enggak. Gudang ini masih masuk dalam jangkauan sihirnya. Habis ngomong gitu, dia langsung tiduran dan nyuruh panggil kalau udah selesai. Sun ngerasa frustrasi banget. Ini tuh guru atau musuh sih? Pikirannya mulai melayang kemana-mana. Kalau dia masih jadi Lee Soyeon, kira-kira lagi ngapain ya dia sekarang? Sosoknya yang kecanduan game mungkin bakal jadi gamer yang ngurung diri di rumah atau jadi budak masaknya Han Jinwoo. Kapan ya dia bisa kabur dari rumah yang bikin sesak itu? Tiba-tiba dia kepikiran ibunya, yang jauh lebih baik daripada Han Jinwoo. Beliau adalah satu-satunya orang yang memperlakukannya dengan baik. Dia buru-buru ngusap air matanya, dan maksa diri buat fokus lagi ke latihan sihir. Dia terus ngebatin, ayo pingsan dong, sambil matanya natap tajam ke serangga di depannya. Tiba-tiba botolnya bergetar hebat, dan serangganya benar-benar berhenti gerak total. Sun kaget sekaligus seneng banget. Dia teriak, nggak gerak lagi. Vivian yang lagi tidur pun kebangun. Dia buka mata dengan lunglai, nggak tahu apa yang baru aja terjadi. Pas sore hari, Sun jalan keluar dan langsung melihat Aiden. Dia nanya dengan kaget kapan dia sampai. Aiden bilang kalau dia udah nungguin di dekat situ dari tadi sebagai ksatria pelindungnya. Dengan lembut dia nanya apa Sun udah mulai belajar sihir. Sun ngangguk mantap, sambil ngeluh kalau itu capek banget. Dia nggak tahu udah berapa lama natapin serangga menjijikan itu. Terus dengan semangat dia pamer kalau dia akhirnya bisa pakai sihir. Kata Vivian, telekinesis itu adalah dasar dari sihir. Beberapa hari kemudian, dengan para pelayan yang ngelihatin sambil nyemangatin, dia nyoba sihir lagi. Telinganya penuh sama teriakan mereka. Sama kayak pas dia lumpuhin serangga itu, dia mikirin ibunya, terus konsentrasi. Dengan sekali tarikan napas, sihirnya berhasil lagi. Para pelayan sorak-sorai kegirangan, tapi kepala Sun malah berdenyut sakit. Dia nyuruh mereka buat tenang sebentar. Setiap kali berhasil, energinya benar-benar terkuras banyak banget. Ella muji dia, bilang kalau kali ini gerakannya jauh lebih natural dari yang sebelumnya. Dengan bangga Sun bilang kalau itu mah gampang banget. Dia dengar kalau setelah nguasain dasarnya, bakat sihir yang berbeda-beda bakal muncul. Bakat ini muncul tergantung kondisi tubuh. Dia sih pengennya sihir penyembuh. Tapi sekarang ngebayangin bisa ngelempar bola api kayaknya seru juga. Sun nyoba sekali lagi, nerbangin tekotehnya. Tapi karena kelamaan pakai sihir, tenaganya habis total. Tiba-tiba Aiden manggil dia. Soyeon menoleh dengan bingung. Dia melihat Aiden tiba-tiba berlutut, dan bertanya dengan kaget apa yang sedang dia lakukan. Aiden mengaku kalau sumpah awalnya sebenarnya punya niat terselubung. Dia merasa kasihan dengan nasib Soyeon dan ingin mengendalikannya. Dia dengan egois percaya kalau tanpa bantuannya, Soyeon gak akan pernah bisa mandiri, tanpa memikirkan perasaan atau tujuan hidup Soyeon yang sebenarnya. Dia dengan tulus berterima kasih pada Soyeon karena sudah menyadarkannya. Soyeon malah merasa bingung,
karena dia merasa nggak melakukan apa-apa. Tapi Aiden nggak berpikir begitu. Dia bersumpah akan melindungi Soyeon seumur hidupnya sampai maut menjemput. Soyeon merasa sangat terharu. Cecilia yang dulu mungkin nggak akan pernah bisa mengubah pikiran Aiden atau memahami isi hatinya yang terdalam. Kehangatan memenuhi hati Soyeon. Dia sudah lama memutuskan untuk melindungi Aiden juga. Dengan mantap, dia menyatakan kalau dia akan menjadi kaisar. Aiden harus selalu ada di sisinya. Tiba-tiba saja, terdengar suara gemerisik dari semak-semak bunga. Aiden langsung waspada, dia mencabut pedangnya dan berdiri melindungi Soyeon. Detik berikutnya, seekor anjing besar melompat keluar. Anjing itu langsung menerjang ke arah Soyeon. Melihat itu adalah seekor anjing, mata Soyeon berbinar senang. Dia bertanya dengan riang kenapa anjing ini nggak malu-malu sama sekali. Apa anjing ini mengenalinya? Isabella terlihat khawatir, tapi Soyeon menenangkannya dan bilang kalau meskipun badannya besar, anjing ini sangat lembut dan lucu. Isabella ragu-ragu, dia baru saja ingin memberitahu siapa pemilik anjing itu, saat tiba-tiba seseorang berteriak memanggil nama Atlas, memotong ucapannya. Seorang pria asing bergegas datang, dia segera membungkuk pada Soyeon saat melihatnya, dan meminta maaf berkali-kali atas kecerobohannya. Soyeon memperhatikan pakaian pria itu yang belum pernah dia lihat sebelumnya, menduga kalau dia adalah pelayan dari pihak lain. Ekspresi Aiden langsung menggelap, dia dengan tegas memerintahkan Sebastian untuk segera membawa anjing itu pergi. Soyeon pun jadi bingung. Ternyata Aiden kenal dengan orang ini. Pria itu meminta maaf dengan panik, lalu memanggil Atlas dengan mendesak, tapi anjing itu tetap menolak untuk pergi. Melihat itu, Soyeon juga nggak tega berpisah dengan anjing besar yang menggemaskan ini. Dia menyarankan agar Atlas dibiarkan bermain sedikit lebih lama lagi. Aiden dengan cemas mencoba mencegahnya. Pemilik anjing itu bukanlah Sebastian. Melihat reaksi Aiden yang seperti ini, Soyeon pun jadi ikut gugup. Siapa sebenarnya pemilik anjing ini? Saat itu juga, sebuah suara yang terasa akrab tapi asing terdengar dari balik semak-semak. Jadi, Atlas ada di sini ya? Atlas langsung mengibaskan ekornya dan berjalan ke arah suara itu. Victor perlahan muncul. Dia dengan nada mengejek bilang kalau Soyeon sepertinya sudah punya pacar baru. Melihat wajah Soyeon yang masam, Victor sengaja menggoda. Kalau bukan pacar baru, berarti dia ini cinta lama kamu ya? Begitu tahu kalau pemiliknya adalah Victor, Soyeon dalam hati mengutuk si pengkhianat ini. Dia membalas kalau Victor masih sempat-sempatnya bercanda di situasi seperti ini. Victor dengan tenang menjawab kalau proyek itu sudah mendapatkan izin dari Yang Mulia. Soyeon pun menantangnya dengan perasaan sangat tidak senang. Gimana bisa kamu bilang itu milikmu? Padahal jelas-jelas kamu bilang proyek ini untuk seluruh rakyat. Victor dengan tanpa tahu malu mengklaim kalau ini adalah bentuk bantuan timbal balik. Soyeon benar-benar naik pitam. Aiden mencoba memanggil Cecilia untuk menenangkannya, tapi Soyeon sudah terlanjur emosi dan nggak mau mengalah sedikit pun. Dia bukan lagi Cecilia yang lemah seperti beberapa hari yang lalu. Soyeon berkonsentrasi penuh dan menatap Victor dengan tajam, tapi dia menyadari kalau sihirnya sama sekali nggak mempan. Dia nggak percaya dengan apa yang terjadi. Padahal beberapa saat yang lalu dia masih bisa memakai sihir. Kenapa sekarang malah gagal total? Victor tertawa terbahak-bahak, menyombongkan diri kalau bukan cuma Soyeon saja yang bisa menggunakan sihir. Soyeon pun makin geram dibuatnya. Tiba-tiba Soyeon merasa ragu. Apa mungkin Victor memang sudah bisa memakai sihir sejak lama? Victor malah mengejeknya karena sudah berani pamer kekuatan di depannya. Victor menyuruhnya untuk berhenti sebelum keadaan makin parah. Soyeon membalas dengan sinis kalau dia hanya sedang membereskan kekacauan yang dibuat oleh seseorang. Victor terus pura-pura bodoh sampai akhir. Soyeon kemudian teringat tentang insiden sisir itu. Sehari sebelum kejadian, ada beberapa pelayan yang masuk ke kamarnya. Lukas dan Nova masuk tepat sebelum insiden itu terjadi. Tapi dia nggak percaya kalau Lukas tega melakukan hal sejahat itu padanya. Semakin dia berpikir, rasanya semakin aneh. Kenapa pencurinya secara spesifik mengincar sisir itu? Tiba-tiba saja, Atlas menggigit kaki Victor dengan sangat keras. Victor dengan keras kepala memperingatkan Soyeon agar nggak main dua hati. Sebelum akhirnya dia lari terbirit-birit. Soyeon sampai kehabisan kata-kata melihatnya. Seharusnya dia lebih khawatir dengan kakinya sendiri. Aiden bertanya dengan bingung kenapa Soyeon malah memprovokasi sang pangeran. Soyeon membalas dengan menantang, kalau membiarkan Victor bertindak sombong seperti itu hanya akan membuatnya semakin ngelunjak. Dia tiba-tiba ingat kalau Aiden adalah pengawalnya.
Bersikap terlalu agresif mungkin akan membuat Aiden merasa bersalah, jadi dia merenung sejenak dalam diam. Dia berjanji akan mencoba untuk enggak memancing emosi Victor lagi. Aiden dengan belak-belakan menyuruhnya untuk menghapus kata mencoba dari janjinya itu. Lalu Aiden mengalihkan pembicaraan. Dia bilang ada sesuatu yang harus disampaikan, tapi di tempat ini terlalu banyak mata dan telinga yang mengawasi. Mereka berdua akhirnya menemukan sudut yang sepi, dan Soyeon bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Aiden memberitahunya tentang keberadaan sebuah lorong rahasia. Lorong itu terletak di lokasi konstruksi milik sang pangeran. Soyeon merasa kaget sekaligus sangat senang, dan dia ingin segera bertindak sekarang juga. Aiden menahannya dan mendesak agar dia tetap tenang. Panik nggak akan menyelesaikan masalah apapun. Mereka harus bertindak dengan sangat hati-hati. Dia sudah mengirim beberapa bawahannya untuk mengawasi setiap pergerakan di sana. Operasi mereka akan dimulai malam ini. Mereka pun mulai menyusun rencana pertempuran. Mereka sepakat untuk bergerak begitu sinyal diberikan, untuk membereskan para pekerja Victor dan mencari bukti-bukti yang ada. Sebagai seorang pecinta game sejati, Soyeon sangat yakin dia bisa menjatuhkannya. Pengawal tingkat tinggi biasanya cuma mau mengerjakan tugas-tugas yang gampang saja. Semua kerja keras yang melelahkan ini jatuh ke pundak para pekerja biasa, terutama kru shift malam. Anak buah Aiden sedang menunggu. Aba-aba dari kapten mereka, siap untuk langsung beraksi. Sementara itu, Sun sembunyi di dalam sebuah tong. Aiden bertanya dengan nada khawatir, apa ini beneran nggak apa-apa? Sun bilang dia nggak apa-apa. Nggak ada gunanya juga kalau dia sampai kelihatan orang lain. Dia mendesak Aiden supaya jangan nyemasin dia dan segera menjalankan rencana operasinya. Aiden cuma bisa menghela napas pasrah, sambil menyuruh Sun buat nyembunyiin gaunnya dengan benar. Waktu pun berlalu pelan-pelan. Operasi yang sudah ditunggu-tunggu akhirnya mau dimulai juga, dan Sun merasa sangat semangat. Di dalam tong itu, Sun sembunyi sambil gugup, merhatiin setiap pergerakan di luar. Tiba-tiba, anak buah Aiden lapor dengan semangat kalau mereka menemukan bukti penting. Dalam hati, Sun girang banget, karena semuanya berjalan lancar. Dia benar-benar berharap penuh, asalkan mereka bisa ungkapin kebenarannya ke rakyat, mereka pasti bisa ngegulingin si Victor itu. Padahal kalau di alur game aslinya, si Victor ini pinter banget nanganin masalah sampai-sampai dia dipercaya banget sama rakyat. Tapi Sun nggak mau menyerah gitu aja. Paling nggak, dia harus bisa hancurin salah satu villa milik si brengsek itu. Besoknya, lokasi pembangunan Villa Victor akhirnya terbongkar. Publik langsung geger. Ternyata sang pangeran diam-diam bangun rumah mewah. Rakyat pun mulai menuntut buat diadain investigasi, tapi Aiden melihat sikap Victor yang tenang-tenang saja dan merasa ada yang nggak beres. Sun sendiri nggak boleh ngerusak alur ceritanya. Di saat itu juga, muncul seseorang dengan gaya yang berwibawa. Duke Grayson nanya ke semua orang, apa kalian nggak mengerti maksud baik pangeran? Sun kaget. Dia nggak nyangka malah Duke Grayson yang maju buat pidato, bukannya Victor. Si Duke Grayson ini mulai memutarbalikkan fakta, dia ngeklaim kalau bangunan itu sebenarnya hadiah dari pangeran buat rakyat. Sun benar-benar nggak percaya si tua itu bisa ngomong-omong kosong kayak gitu. Dia cuma bisa melihat, dengan pasrah pas kerumunan orang di sana mulai termakan omongannya. Meski menurutnya itu bodoh banget, dia sadar kalau di era kayak gini, hal kayak gitu memang wajar terjadi. Setelah Duke Grayson selesai bicara, Victor muncul tepat waktu seolah-olah sudah direncanain, lalu bilang kalau dia bakal selalu ada di pihak rakyat. Sun bergumam, tontonan ini sudah kayak kampanye politik saja. Masa pun makin terhasut dan mulai teriak, hidup pangeran, panjang umur pangeran Victor. Victor pura-pura rendah hati dan bilang, kata-kata saja nggak bakal cukup buat yakinin semua orang. Cuma tindakan nyata yang bisa buktiin kejujuran saya. Sun mulai curiga. Dialog yang ini nggak ada di dalam game, padahal alur aslinya harusnya langsung loncat ke adegan berikutnya setelah pidato itu selesai. Tapi Victor malah merubah nadanya dan mengumumkan kalau dia bakal menyerahkan seluruh proyek itu ke tangan Cecilia. Dia bahkan dengan sok manis manggil Cecilia adik perempuanku tersayang, dan ngeklaim kalau dia nggak ada sangkut pautnya sama masalah ini. Sun benar-benar nggak habis pikir. Victor berani banget lepas tanggung jawab kayak gitu. Setelah keributan itu, semua orang malah memuji-muji sang pangeran, dan bilang kalau dia pimpinan yang bijak, bahkan manggil dia malaikat di dunia. Padahal yang katanya penyerahan proyek itu cuma alasan dia saja. Pas masalah ini terbongkar, orang-orangnya Victor sudah pada kabur duluan,
menyisakan lokasi konstruksi yang kosong melompong. Hal ini bikin Cecilia jadi bahan tertawaan di seluruh negeri, persis kayak yang Victor mau. Tapi di sisi lain, Victor kelihatan sama sekali nggak peduli soal rahasianya yang kebongkar ini. Dia malah kepikiran soal insiden sisir kemarin yang bikin heboh. Sun yakin banget, kalau ini semua adalah konspirasi antara Victor dan Grayson. Sisir itu kan barang pribadinya. Cuma orang yang tahu seluk-beluk kamarnya yang bakalan tahu. Padahal, Victor dan anak buahnya nggak pernah ke sana. Jawabannya pun makin jelas. Di antara orang-orang yang dia percayai, pasti ada mata-mata yang ditanam sama Victor. Victor nanya, sudah dapat? Si mata-mata itu pun dengan hormat menyerahkan buku catatannya Isabella, sambil bilang kalau itu barang yang belakangan ini dijagain banget sama Sun. Victor mulai buka-buka kertasnya, mencoba mencari apa kelemahan cewek itu. Belakangan ini Cecilia memang makin berani, bahkan berkali-kali bikin dia kelihatan payah. Dia benar-benar ingin menindas Cecilia. Dia nggak nyangka sang putri yang biasanya nggak peduli apa-apa, malah tertarik banget sama tumpukan kertas ini. Victor ngerasa, kalau Cecilia kayaknya sudah tahu kalau dialah yang mencuri sisir itu. Butuh usaha keras buat melakukan itu, tapi Cecilia memang sudah berubah drastis. Akhir-akhir ini, bahkan cara ngomongnya pun beda banget, seolah-olah jiwanya sudah ditukar sama orang lain. Dia terus menatap isi kertas itu, sambil mengerutkan dahi. Bahasa apa sih ini? Tulisannya berantakan banget kayak ceker ayam, aneh, dan sama sekali nggak bisa dimengerti. Victor membentak dan bertanya apa mereka salah bawa barang. Orang itu pun langsung membantah dan bilang kalau mereka mengambil buku itu, sesaat setelah Cecilia menaruhnya. Rasanya aneh banget kalau Cecilia sampai menggambar pola-pola kekanak-kanakan kayak gitu, Victor yang sebenarnya jago puluhan bahasa asing pun, belum pernah melihat tulisan kayak gini. Dia mencoba sabar dan menganggap kalau isinya itu asli, tapi dia nggak menemukan tanda tangan Cecilia di sana. Di sisi lain, Vivian lagi marah-marah. Dia menyuruh Sun buat pakai sihir untuk menangkap serangga. Tapi, Sun malah pura-pura bego, dia cuma senyum dan bilang kalau dia nggak bisa. Sun memutuskan kalau ada masalah yang ribet, dia bakal mencari Vivian buat latihan sihir. Dia sebenarnya nggak mengerti. Belajar sihir sih oke-oke saja, tapi kenapa harus berurusan sama serangga segala? Tapi kata Vivian, cara ini bikin kemajuannya lebih cepat. Sun kelihatan bingung. Apa hubungannya coba? Vivian pun ngomong. Dengan serius, sihir itu nggak segampang itu. Fokus mentalmu harus jadi sealami helaan napas. Baru setelah itu, kamu bisa masuk ke tahap kedua. Coba lihat Sun sekarang. Dia harus pakai pose-pose aneh cuma buat mengangkat pot bunga doang. Sun ketawa canggung, kelemahannya terbongkar gitu saja tanpa bisa melawan. Dia melirik ke arah Vivian yang dari tadi sibuk melakukan sesuatu. Dia penasaran apa sih yang lagi dilakukan Vivian? Sun? Tak lama kemudian Sun tiba-tiba melihat sesuatu, matanya terbelalak karena terkejut. Itu adalah 100 helai rambut Aiden yang diam-diam dia kumpulkan. Vivian tetap fokus pada pekerjaannya, benar-benar tidak menyadari reaksi Sun. Jantung Sun berdegup kencang. Dia segera berpura-pura tidak melihat apa-apa dan duduk dengan patuh di kursi, penasaran dengan apa yang akan dilakukan Vivian. Tiba-tiba, suara ledakan keras memecah keheningan. Asap seketika memenuhi ruangan. Sun terkesiap ketakutan, dan buru-buru bertanya apakah Vivian baik-baik saja. Vivian berdiri dan segera memeriksa situasinya dengan hati-hati. Sun bertanya dengan cemas tentang apa yang sebenarnya terjadi. Aiden tiba-tiba berteriak agar Cecilia berhati-hati. Asap perlahan menghilang. Sesosok bayangan gelap perlahan muncul. Semua orang menahan napas dengan tegang. Sosok itu mengeluarkan suara lucu yang lembut. Vivian dengan gembira mengumumkan bahwa sihirnya telah berhasil. Dengan wajah sangat bangga, dia menatap makhluk kecil itu sambil memikirkan sebuah nama. Apakah sebaiknya dinamai Barney atau Fluffy? Sun menyentuh benda itu dengan rasa ingin tahu, lalu bertanya dengan bingung apakah ini yang selama ini dia kerjakan. Vivian mengangguk bangga sambil memamerkan ciptaannya. Dengan ini, dia tidak perlu khawatir kehabisan stok rambut Aiden lagi. Sun mendecak dalam hati, baru menyadari kalau dia menggunakan rambut Aiden untuk menciptakan makhluk ini. Benda itu tidak terlihat seperti hewan sungguhan, melainkan seperti mainan. Vivian mendekat dan berbisik kepada Sun bahwa dia masih membutuhkan Aiden. Sun harus sering-sering membawanya ke sini. Makhluk kecil itu sangat pintar dan menunjukkan kasih sayang yang besar kepada Aiden.
Sun memperhatikan kejadian ini sambil bergumam dalam hati, ketidaktahuan adalah sebuah kebahagiaan. Sesampainya di kamarnya, ketiga pelayan bergegas menyambutnya. Mereka bertanya dengan rasa ingin tahu tentang sihir apa yang dia pelajari hari ini. Sun menghela napas pasrah, menggerutu bahwa dia menghabiskan seluruh waktunya hanya untuk menangkap serangga. Sun menatap mereka dengan perasaan gelisah. Dia masih tidak percaya kalau pengkhianat yang bersembunyi ada di antara tiga orang kepercayaannya ini. Cecilia kecil menangis, memohon kepada ibunya agar tidak pergi dan tidak meninggalkannya. Sang permaisuri hanya bisa berulang kali meminta maaf sambil meneteskan air mata. Cecilia terisak dan bergumam, "Jangan," memohon agar dia tidak pergi, tapi itu sia-sia. Dokter menuntunnya keluar dengan alasan ibunya perlu istirahat. Mimpi Sun tumpang tindih. Dia melihat ibunya di ranjang rumah sakit, lalu memanggil dengan lembut, "Ibu." Ibunya berteriak lemah bahwa rasa sakitnya sudah tidak tertahankan. Dia bergumam, bertanya sampai kapan rasa sakit ini akan terus berlanjut. Sun menangis, menanyakan apa yang bisa dilakukan agar ibunya sembuh. Saat kata-kata itu terucap, ibunya kehilangan kesadaran. Semua orang di sekitar langsung panik. Staf medis bergegas membawanya keluar ruangan, sambil berteriak memanggil alat pacu jantung. Dia menjerit pilu memanggil ibunya. Kemudian dia tersentak bangun dan menyadari itu semua hanya mimpi. Tapi rasa sesak di dadanya terasa begitu nyata. Tempat ini terasa menyesakan seperti kenyataan. Keduanya adalah tempat yang bikin pusing. Tapi jika ditanya apakah dia ingin kembali, jawabannya adalah tidak. Bukan karena ada urusan yang belum selesai di sini, tapi sesederhana karena tidak ada orang yang dia sayangi di sana. Saat itu juga, seseorang memanggil Cecilia dengan mendesak. Dia tersentak kembali ke dunia nyata, lalu bertanya dengan kaget ada apa. Melihat itu adalah Lukas. Dia bertanya dengan bingung kenapa dia ada di sini. Lukas mengangkat alisnya, justru itu yang ingin dia tanyakan. Kenapa dia ada di sini? Ini kan ruang penelitiannya. Sun tertawa canggung untuk menutupi rasa malunya, menjelaskan kalau dia datang untuk rapat dewan rutin. Itu adalah acara yang akan dihadiri oleh kaisar dan pangeran. Lukas tidak mengerti apa hubungannya hal itu dengan dirinya. Sun tersenyum canggung, mencari alasan bahwa dia telah diracuni dan melupakan segalanya, lalu memohon agar Lukas mengajarinya cara berdiskusi. Lukas mendengus dingin. Jika memang begitu, tidak ada yang bisa dia lakukan, dia bahkan menyarankan agar Sun pergi ke rumah sakit saja. Sun tidak bisa berkata-kata. Kenapa semua orang menyuruh orang lain pergi ke rumah sakit, padahal dia sudah membantu Nova? Dia menekankan bahwa besok adalah rapat dewan, dan memintanya untuk membantu. Lukas berkata dengan santai bahwa dia tidak ingat. Lukas menatap matanya yang bengkak, lalu bertanya belak-belakan, apakah dia kurang tidur? Sun buru-buru membantahnya, mengatakan kalau dia hanya kelelahan. Dia tidak mungkin mengaku kalau dia menangis karena memimpikan ibunya. Dia pun mencari alasan tentang rapat tersebut. Memikirkan dewan besok yang juga dihadiri oleh Victor membuatnya sangat gugup. Lukas menasihatinya agar duduk dengan tegak. Dia menyuruhnya untuk menatap mata orang lain dan tampil percaya diri. Sun mengaku bahwa dia ingin belajar cara menjatuhkan Victor. Tapi dia diberitahu kalau itu hanyalah hal dasar. Lukas mengajarinya bahwa meski tanpa bukti, dia harus tetap bersikeras bahwa dirinya benar. Sun ragu-ragu. Bukankah itu tidak sopan? Lukas tidak mau bicara lagi, dia hanya menyuruhnya untuk berimprovisasi saja. Meski dia mencatat nasihat itu, hatinya tetap dipenuhi kecemasan. Bagaimana jika dia membuat kesalahan dan semua orang mengejeknya? Memikirkannya saja sudah membuat bulu kuduknya merinding. Sebelum dewan dimulai, dia berulang kali merapalkan kata-kata Lukas. Duduk tegak. Tatap mata mereka. Percaya diri. Kemudian Kaisar bertanya apakah pembangunan sudah dimulai. Sun menjawab ia berulang kali dengan gugup. Sejak insiden sisir itu, dia menjadi sangat takut kepada Kaisar. Semua orang yang hadir mulai berbisik-bisik. Dia menarik napas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk tetap tenang. Kemudian dia berbicara dengan serius, bahwa dia memulai proyek saluran air tersebut di bawah pengawasan kakaknya, Victor. Instruksi. Hatinya masih diliputi kecemasan. Ini bakal berhasil, kan? Kaisar memberi isyarat agar sang putri bicara duluan, menyuruhnya membalik kartu di kursinya untuk memastikan topik diskusi. Begitu melihat kata kesejahteraan, dia langsung tahu kalau ini cuma sekadar hiburan buat Kaisar, bukan diskusi sungguhan. Intinya, ini cuma soal membandingkan siapa yang lebih bisa nyenengin Kaisar,
dia atau Victor, benar-benar kayak permainan belaka. Lukas udah baca pikirannya dari lama. Dia nggak sudi menjilat dan nggak mau nyenengin Kaisar. Kalau gitu, mending dia ngomong apa adanya aja. Toh, nggak ada yang peduli juga di acara kayak gini. Dia menenangkan diri dan bicara belak-belakan, menyatakan kalau fasilitas kesejahteraan kekaisaran sangatlah kurang. Anak yatim piatu dan lansia yang terlantar ada di mana-mana. Keadaan sekarang benar-benar menyedihkan. Karena itu, dia bakal pakai proyek saluran air ini sebagai batu loncatan buat kesejahteraan. Mendengar kata-kata itu, semua orang jadi gelisah. Soyeon bilang dia bakal mengoperasikan gedung itu sebagai fasilitas kesejahteraan, menghentikan proyeknya, dan mengalihkan dananya buat kesejahteraan rakyat sebagai gantinya. Begitu dia selesai bicara, ada yang protes, ngingetin kalau ini adalah rapat dewan yang serius. Tapi Kaisar angkat bicara, nyuruh semuanya dengerin dia sampai selesai. Beliau tanya, gimana kalau proyek saluran air itu sebenarnya buat air minum? Soyeon yakin sumber daya air sungai yang ada sekarang sudah cukup. Daripada pakai lahan buat bikin saluran air, lebih baik diubah jadi fasilitas kesejahteraan yang praktis. Walaupun bicaranya tegas, sebenarnya hatinya ragu banget. Setengah dari omongannya tadi itu cuma ngasal. Dia bilang dengan lantang kalau selama dia bisa selesain tepat waktu, nggak bakal ada masalah. Setelah beres bicara singkat, dia terlalu gugup buat ngelihat reaksi orang-orang. Nggak nyangka, Victor malah bicara duluan dan bilang kalau usulan sang putri nggak buruk juga. Kaisar akhirnya mengangguk setuju, dan bilang buat lanjutin sesuai usulan sang putri. Soyeon cuma bisa berdiri, mematung nggak percaya. Lukas emang hebat banget. Asal dia cukup percaya diri, Victor nggak bakal berani nentang. Rapat pun selesai, Soyeon langsung nenggak soda lemon, rasanya segar banget kayak lahir kembali. Ella dan Rosalind dengan perhatian bilang kalau sang putri udah kerja keras. Mereka dengan sopan tanya apa dia mau pakai es batu. Soyeon cuma mengangguk. Dia baru saja mengangguk saat tiba-tiba dia tersadar. Di sini kan nggak ada kulkas. Terus gimana mereka bikin es? Sebelum Soyeon sempat mikir, dia dibuat melongo sama kejadian berikutnya. Dia lihat seorang pelayan pakai sihir, dan tiba-tiba saja es batunya muncul. Mata Soyeon sampai sedikit melotot. Bikin es, pakai sihir itu keren banget. Ella masukin es batunya ke limun sambil senyum dan tanya apa sang putri suka. Soyeon mengangguk. Mantap, bilang kalau dia suka banget. Dia berterima kasih dengan tulus, suaranya penuh rasa syukur. Mereka bertiga yang melihat itu sampai berkaca-kaca. Putri mereka benar-benar sudah berubah total. Tapi diam-diam Soyeon mikir kalau urusannya masih belum beres. Dia yakin pengkhianatnya ada di antara mereka bertiga di depannya ini. Soyeon memanggil Ella. Dia minta diambilkan buku catatan. Ella ngejawab sigap, langsung ambil buku catatannya, dan kasih ke Soyeon. Soyeon nerima buku itu dengan sopan, bilang kalau mereka udah kerja keras, memberi isyarat agar mereka bertiga mundur dan berjaga di sana, jari-jari. Soyeon meraba buku itu. Dia bisa ngerasain ada tatapan yang lagi ngintai. Ada yang terus ngawasin dia dari bayangan, tapi cara main. Mata-matanya payah banget. Soyeon manggil Rosalind dengan suara rendah. Rosalind langsung kaku pas dengar namanya disebut. Terus dia balik badan, sok, tenang, sambil tanya ada apa. Soyeon langsung bilang kalau dia mau ngobrol, tapi jauh di lubuk hatinya dia tahu. Di saat kayak gini, kebenaran harus diungkap. Rosalind bingung banget, dia tanya apa perintah sang putri. Soyeon sengaja pasang muka galak, pakai nada bicara ala drama kolosal buat nanya kejahatan apa yang udah dia lakuin dan nyuruh ngaku sejujurnya. Rosalind panik. Sesaat, terus pura-pura nggak ngerti. Soyeon bergumam pelan, apa dia mau pura-pura bego sampai akhir. Dia membantah keras, ngaku nggak tahu apa yang Soyeon maksud. Tapi Soyeon yakin banget dalam hatinya, dari intuisinya, kalau ini benar-benar mata-matanya. Gimana caranya biar dia ngaku ya? Dia pasang muka sedih. Nanya ke Rosalind apa dia merasa. Ada yang aneh. Rosalind bingung, nggak paham apa maksud sang putri. Soyeon bicara dengan nada gelap. Buku. Catatan itu nggak punya kaki. Tapi tiba-tiba bisa lari dari laci dan hilang. Kalau cara halus nggak mempan. Katanya. Dengan nada yang mulai terdengar mengancam.
Dia udah banyak berubah akhir-akhir ini. Dia ngerasa bersalah soal masa lalu, makanya dia udah berusaha keras. Dia natap Rosalind tajam, nanya apa semua usahanya sia-sia, sambil mainin peran antagonis. Dia nanya, aku percaya kalau memperlakukan orang dengan tulus bakal dapat balasan. Apa itu cuma hayalanku aja? Rosalind hancur dengar kata-kata itu. Dia nangis histeris. Putri, dia mohon-mohon ampun, sumpah. Nggak bakal berkhianat lagi. Ternyata benar. Mata-matanya itu Rosalind. Dia emang kelihatan kurang setia, makanya Soyeon mutusin buat nyetes dia. Padahal Rosalind balikin buku itu tanpa ketahuan siapapun itu hebat banget sih. Soyeon cuma bisa ngedumel dalam hati. Ini jauh lebih susah daripada misi-misi di dalam game. Melihat Rosalind yang lagi ketakutan setengah mati, dia mulai. Sun memikirkan cara untuk menghadapi wanita itu. Rosalind terus bersujud dan memohon ampun, sambil menangis sesenggukan kalau ini adalah pengkhianatan terakhirnya. Sun menaikkan alisnya. Terakhir kali, Rosalind buru-buru menjelaskan kalau dibandingkan Sun, Pangeran Victor jauh lebih mengerikan. Sun tidak mengerti. Rosalind mengaku kalau karena Sun terlalu sering menyiksanya, dia akhirnya berpaling ke Victor. Tapi dia pernah melihat sesuatu. Victor berkata dengan dingin kalau seharusnya dia menghabisi Sun sekalian saat itu. Mendengar hal ini, Sun agak terkejut dia bisa mengatakan hal sekejam itu. Dia menuntut penjelasan apakah peracunan itu juga perintah Victor. Rosalind dengan cepat membantahnya, bersumpah kalau dia sedang tidur hari itu dan bangun bersama Ella. Sun langsung memutar otak bagaimana cara menangani situasi ini. Hukuman yang terlalu kejam akan merusak citra penguasa baik hati yang sedang dibangun Cecilia. Setelah berpikir sejenak, mata Sun berbinar. Dia memikirkan sebuah ide brilian. Dia mengajak Rosalind untuk menjadi agen ganda. Rosalind tersentak kaget sampai tidak bisa berkata-kata. Sun bertanya sambil tersenyum, nadanya penuh percaya diri dan harapan. Sun mengatur para pekerja dengan suara lantang, menyesuaikan posisi mereka dan berulang kali mengingatkan agar mereka berhati-hati. Acara Fragmen Stardust di Festival Cahaya Bintang telah membagikan sumber daya dan membantu beberapa orang, tapi rasanya masih banyak yang kurang, masih banyak orang yang terjebak dalam kemiskinan. Mengabaikan hal ini akan bertentangan dengan tujuannya menjadi penguasa yang baik hati. Meski sifat keras kepalanya sempat memperlambat proyek ini, itu jauh lebih baik daripada konstruksi yang dikerjakan asal-asalan. Tiba-tiba, dia tersadar kalau dia sudah lama tidak melihat Lukas. Pria itu ingin menjaga jarak, jadi dia meminta Sun untuk tidak mencarinya, tapi Sun tetap saja tidak bisa menahan keinginan untuk bertemu. Dengan sedikit harapan yang tersisa, dia mencari jejak Lukas kemana-mana. Dia bertanya pada orang-orang sekitar apakah ada yang melihat Lukas. Mereka bilang dia baru saja ada di sini. Lalu mereka malah berkumpul mengelilinginya untuk meminta tanda tangan. Interaksi penggemar yang tak terduga ini menjadi satu-satunya hasil dari perjalanannya kali ini. Dia membatin kalau ini pasti karena dirinya adalah Cecilia. Lukas sengaja menghindari pertemuan dengannya. Dengan pasrah, dia memutuskan untuk mengurusnya nanti. Dia masih punya banyak hal yang harus ditangani, termasuk urusan tentang masa lalu Cecilia. Ella menatap Rosalind, menyadari wajahnya tampak segar, lalu menggodanya apakah dia sedang jatuh cinta. Dia bilang secara belak-belakan kalau cinta bisa membuat orang terlihat bersinar. Rosalind langsung membantahnya dengan pipi yang merona merah. Teringat saat Vivian memberikan hadiah atas kerja kerasnya, Rosalind bertanya dengan penasaran apa isinya. Vivian memberitahu, kalau itu terbuat dari sari mutiara. Rosalind terkesiap kaget. Melihat itu, Vivian menjelaskan kalau barang ini sangat berharga dan punya banyak manfaat untuk kulit. Dia menambahkan kalau Sun secara khusus memintanya untuk menerima itu. Sun memperhatikan mereka yang terlihat akur dan diam-diam merasa lega. Sepertinya Rosalind berhasil menjaga rahasia soal menjadi agen ganda. Dia menengahi di waktu yang tepat untuk menghentikan godaan itu, mengingatkan semua orang kalau mereka melihat Lukas, mereka harus segera lapor. Semua orang setuju secara serempak, tapi dia tahu mencari Lukas itu sangatlah sulit. Tiba-tiba Eliana muncul dan menyapanya dengan hangat. Dia secara proaktif mengajak Sun untuk minum teh bersama. Sun bertanya apakah ada kejadian istimewa belakangan ini. Eliana secara misterius mengungkapkan kalau ada topik panas yang berkaitan dengan dirinya akhir-akhir ini. Sun tampak bingung. Bagaimana bisa dia jadi pusat pembicaraan lagi? Eliana berkata jujur,
kalau itu adalah rumor tentang dirinya yang mendua yang sudah menyebar luas. Sun shock bukan main. Bagaimana mungkin ada rumor seperti itu? Apa ini soal perselingkuhan yang disebutkan Victor? Tapi Eliana bilang, rumor itu sebenarnya mendapatkan banyak pujian. Semua orang malah mendukungnya. Awalnya rumor itu mengundang kritik dan dia dihujat sebagai putri yang genit dan tidak setia. Setelah menyebar keluar istana, dia masih dikritik. Tapi pada titik tertentu, keadaan mulai berbalik. Eliana menduga itu karena popularitasnya melonjak setelah acara Fragment Stardust, sehingga opini publik diam-diam berubah. Rumor negatif itu malah jadi pujian atas pesonanya. Semua orang memuji daya tariknya yang luar biasa sampai-sampai ada dua pria yang memperebutkan hatinya. Sun tidak tahu harus tertawa atau menangis. Ternyata ini adalah berkah tersembunyi. Tadinya dia khawatir ini akan merusak rencana strateginya, tapi sekarang sepertinya tidak ada ruginya sama sekali. Eliana menggoda dan memujinya, bilang kalau dikejar oleh dua pria sekaligus itu sangat mengesankan. Pada saat itu, seorang pelayan membawakan surat dan memberitahu kalau itu dari Pangeran Victor. Sun merasa heran. Dia bertanya kembali karena tidak percaya, apakah ini benar-benar surat yang ditulis Victor untuknya? Pelayan itu mengonfirmasinya. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, apakah ini adalah bom yang menyamar sebagai surat. Saat membukanya, dia melihat tulisan tangan Isabella. Sebuah undangan pesta pratunangan. Dia bergumam sendiri kalau mereka berdua benar-benar tidak tahu malu memamerkan hubungan mereka. Di undangan tertulis pesta sederhana, tapi dia tahu betul sifat putri kelima. Pesta ini pasti akan jauh dari kata sederhana. Pestanya tinggal 1 minggu lagi. Waktu sangatlah mepet. Ella datang melapor kalau gaun untuk pesta sudah siap. Waktu berlalu begitu cepat dan dalam sekejap mata, sudah sehari sebelum pesta dimulai. Dia akhirnya bertemu dengan Lukas. Dia tidak tahan untuk menuntut penjelasan kenapa pria itu sengaja menghindarinya, dan bersembunyi mati-matian padahal tahu dia sedang dicari. Untuknya, Sun memerintah Lukas supaya jangan bergerak, dia mengancam bakal pakai sihir buat mengurung pria itu, tapi ternyata nggak mempan. Lukas bilang kalau dia masih jauh dari kata siap. Sun membalas dengan keras kepala kalau dia kan masih pemula. Tapi Lukas menangkisnya dengan santai sambil bilang kalau bukan Sun yang menemukannya. Dia muncul atas kemauannya sendiri. Sebagai tunangannya, menemani Sun ke pesta adalah tugasnya. Lukas bilang dia bakal memenuhi janjinya dengan jujur. Dia bakal menjalankan kontrak itu dan sama sekali nggak bakal lari dari tanggung jawab. Sun pun bertanya apa pakaian pestanya sudah siap. Lukas bilang semuanya sudah diatur. Mendengar itu, Sun menjawab dengan acuh tak acuh sambil menghitung sesuatu di kepalanya. Dia menunjukkan kalau mereka belum pernah berdansa secara resmi dan itu membuatnya menyesal. Sun bertekad buat mengambil inisiatif. Dia bilang kalau berdansa itu juga bagian dari tugas seorang tunangan, lalu dia memberanikan diri buat mengulurkan tangannya, karena Lukas nggak kunjung merespons. Sun mengingatkan kalau lengannya bisa copot kalau kelamaan digantung. Tepat saat dia sudah nggak kuat lagi menahan tangannya, akhirnya Lukas memberikan jawaban. Lukas menerima ajakan itu. Ayo kita berdansa. Lukas dengan lembut mengingatkan Sun buat melemaskan tangannya. Wajah Sun langsung memerah panas. Dia membatin, apa Lukas lagi menyerangnya pakai ketampanannya. Dia terlalu gugup buat menatap langsung ke arah pria itu, tapi Lukas menuntut Sun supaya menatapnya. Sun buru-buru menjawab kalau dia lagi melihat kok. Lukas dengan tulus memuji kalau tarian Sun kali ini lebih bagus daripada pesta dansa sebelumnya. Tapi dalam hati, Lukas berpikir kalau Sun mungkin orang yang aneh tapi tulus. Dia nggak tahan buat curiga kalau selama ini dia sudah salah sangka. Ternyata Sun punya sisi yang nggak terduga. Tapi Sun saking gugupnya, telapak tangannya sampai berkeringat dingin. Lukas nggak tahu seberapa besar pengorbanan Sun buat latihan dansa. Dia juga nggak tahu betapa malunya Sun saat dipegang oleh tangannya yang kuat itu. Terlebih lagi, nggak ada yang tahu kalau Lukas sebenarnya adalah karakter favorit Sun dari game yang dia mainkan. Sun bertanya. Dengan cemas apa tariannya sudah ada kemajuan. Lukas cuma menjawab singkat, hem. Itu langsung membuat Sun menghela napas lega seketika. Sun nggak tahan buat merengek. Berdansa itu ternyata susah banget. Lukas menambahkan kalau Sun benar-benar berdansa dengan baik kali ini, yang membuat Sun sangat kegirangan. Lukas menyarankan supaya mereka lebih sering bertemu buat latihan biar kemampuan dansa Sun makin oke, lalu dia menegaskan kalau itu
terbatas pada frekuensi yang sudah tertulis di kontrak. Dalam hati, Lukas memperingatkan dirinya sendiri. Barusan dia hampir saja punya perasaan yang gak seharusnya sama Sun. Sun pun menggerutu, kenapa sih pria ini selalu saja jaga jarak dengannya? Dia diam-diam bertekad buat jadi putri Cecilia yang benar-benar anggun. Dia harus menciptakan versi dirinya yang sangat mempesona dan membuat Lukas jatuh cinta. Dengan sendirinya. Waktu berlalu dalam sekejap dan hari pesta pun tiba. Tempat acaranya didekorasi dengan sangat mewah dan megah. Sun bergumam dalam hati. Skala acara ini benar-benar kayak lagi menampar wajah Cecilia di acara pertunangannya sendiri. Isabella menyapa dengan hangat dan berterima kasih kepada semua tamu undangan terhormat atas kehadiran mereka yang begitu antusias. Para tamu memuji kecantikannya. Dia merasa bangga dan berpikir kalau dia memang sengaja dandan habis-habisan tapi Sun merasa canggung karena harus memakai pita yang ukurannya kegedean. Baik Ella maupun Rosalind yakin kalau Lukas pasti bakal menganggap penampilan ini lucu banget, tapi Sun gak percaya. Mana mungkin Lukas bakal bilang lucu banget dengan lantang? Dia membayangkan skenario itu dan malah pengen ketawa sendiri. Ketiganya melihat Sun dan diam-diam kagum gimana kekuatan cinta bisa mengubah sang putri. Isabella menempel terus pada Victor, mendesak pria itu buat segera mengumumkan berita pertunangan mereka, tapi Victor memanggilnya sayang buat menenangkannya, sambil bilang jangan terburu-buru. Pertama-tama, baur dulu sama para tamu, baru cari momen yang pas. Isabella berlagak manja dan bilang kalau dia cemas banget. Sun membatin kalau jadi dia pasti sudah muntah. Saat Isabella mengumumkan kalau pesta dansa dimulai. Suasana seketika jadi meriah, para tamu langsung berdiskusi dengan kaget, saling memanggil orang di sekitar buat buru-buru melihat. Sun merasa bangga karena tariannya kali ini sangat bagus. Tapi Lukas mengingatkan supaya dia fokus menatapnya saja dan jangan pedulikan tatapan orang-orang di sekitar. Sun menurut, sambil terus bilang pada dirinya sendiri supaya tetap tenang. Dia sudah melakukannya dengan hebat. Para tamu memuji kulit Lukas yang halus kayak susu. Mereka berdua terlihat seperti sepasang angsa yang cantik. Di sisi lain, Isabella menggertakkan giginya karena marah. Beraninya mereka mencuri perhatian di pesta perjamuannya. Seseorang menyadari ketidaksenangan Isabella dan merasa agak takut. Mendengar suara gertakan gigi Isabella, Sun merasa sangat puas di dalam hati. Dia diam-diam bangga, ini adalah hasil dari usahanya begadang buat latihan keras. Mana mungkin tariannya jelek? Dia mencibir dalam hati. Victor harusnya buru-buru menenangkan tunangannya yang lagi cemburu itu. Sun gak tahan buat membandingkan. Lukas jauh lebih baik daripada Victor. Melihat Isabella dan Victor berdebat, Sun berpikir kalau acara pesta ini bisa dibilang sukses, kan? Sun sempat merasa bersemangat dan menepuk bahu Lukas dengan keras sambil memujinya karena sudah bekerja keras. Setelah menepuk, dia baru sadar kalau tenaganya kekencangan dan langsung merasa agak malu. Lukas dengan pasrah mengingatkan kalau kelakuan kayak gitu nggak pantas buat seorang putri. Sun buru-buru minta maaf. Dia membatin, pesta hari ini benar-benar beda jauh sama alur yang ada di dalam game. Tapi ini semua masih dalam batas yang bisa diprediksi. Sun lagi berspekulasi soal apa yang bakal terjadi selanjutnya, saat tiba-tiba Victor berjalan ke arah. Di atas panggung, dia mengaku punya sebuah pengumuman besar. Gayanya sok misterius, katanya, semua orang pasti sudah bisa menebak apa ini. Dalam kapasitasnya sebagai pangeran kekaisaran Eldoria, dia mengumumkan kalau dirinya akan bertunangan dengan putri kelima, Isabella, dari kekaisaran Valyria. Dia menekankan kalau pesta ini diadakan atas nama kekaisaran untuk memberitahu kabar ini kepada semua orang. Dia dan Isabella resmi bertunangan. Soyeon terlihat tenang di permukaan. Dia memang sudah menduga Victor akan mengumumkan kabar ini, tapi dia benar-benar tidak habis pikir apa yang sebenarnya sedang direncanakan Victor. Semuanya berjalan sesuai rencana. Isabella merasa sangat bangga dalam hati, apalagi jika dibandingkan dengan Cecilia yang otaknya kosong itu. Victor adalah harapan masa depan kekaisaran. Pangeran ini tidak hanya tampan dan punya kepribadian hebat, tapi juga memegang kekuasaan. Isabella bertekad untuk memenangkan hatinya. Dia mengangkat gelasnya sambil cari muka, lalu bilang ke Victor kalau mereka mendapatkan banyak doa restu, dan dia merasa sangat bahagia. Soyeon melihat pemandangan meriah di depannya itu, sambil bergumam dalam hati, ini sih bukan pertunangan lagi, tapi sudah lebih mirip pernikahan.
Dia sengaja melangkah maju dan pura-pura kagum melihat betapa serasinya mereka, tapi dalam hati dia membatin kalau dibandingkan Victor, Lukasnya jauh lebih ganteng. Isabella sempat kaget melihat ekspresi wajahnya. Soyeon menjelaskan dengan agak canggung kalau dia baik-baik saja. Biarpun Isabella mengira dia sedang hancur, itu tidak jadi masalah. Lukas adalah pria tampan kelas atas dengan wajah tegas dan kemampuan sihir yang luar biasa. Saat itu juga, para pendukung Victor langsung berkerumun. Mereka tidak bisa menyembunyikan rasa terkejut setelah mengetahui berita pertunangannya. Victor berbicara dengan tenang, dia mengklaim kalau ini adalah pilihan terbaik demi masa depan kekaisaran. Dia berterus terang kalau ada banyak hal yang tidak bisa dia capai sendirian, jadi dia butuh dukungan dari sekutu yang kuat. Putri Isabella dari Kekaisaran Valyria adalah pilihan terbaik di pikirannya. Saat para penggemarnya masih merasa lesu, Victor langsung memberikan pengakuan yang tulus. Dia bersumpah kalau cintanya untuk kekaisaran tidak akan pernah berubah. Pidato itu seketika menenangkan suasana dan sorak-sorai fans kembali bergema di seluruh ruangan. Soyeon menatap kejadian itu dengan dingin. Niat Isabella sudah sangat jelas. Sebagai anak bungsu, dia tidak mungkin bisa bersaing dengan kakak keduanya, Kyle. Dalam perebutan tahta, karena harapan untuk menjadi kaisar sudah tidak ada, maka menjadi permaisuri kekaisaran adalah solusi terbaiknya. Begitu berita pertunangan ini tersebar, kekuatan dari kedua belah pihak mulai saling mengawasi. Permainan kekuasaan ini memang sangat sulit. Selama dia mendapatkan dukungan yang cukup, masih ada peluang untuk menang. Yang lebih penting lagi, dia akan memegang panduan strategi alur ceritanya. Satu-satunya variabel adalah setiap tindakan yang kamu ambil bisa menyebabkan perubahan yang tidak terduga, bisik Lukas pelan. Bakal aneh kalau hal sejelas itu tidak diumumkan. Tujuan dari putri kelima itu sudah benar-benar terlihat jelas. Tapi Soyeon merasa khawatir, biarpun Isabella itu tidak kompeten, dukungan dari Valyria tidak bisa dianggap remeh. Untungnya, dia sudah punya solusi dalam pikirannya. Lukas memperhatikan Soyeon dengan rasa terkejut yang makin besar. Dulu, dia pasti sudah mengamuk dan menyalahkan orang lain. Pelayan tadi bilang kalau dia berubah karena cinta. Apa benar itu bukan sekadar omongan saja? Pertanyaan itu terus berputar di kepala Lukas. Apa benar dia berubah karena menyukai dirinya? Soyeon memijat pelipisnya yang berdenyut, sambil membatin betapa lelahnya dia. Dia pun tidak tahan untuk tidak mengeluh. Orang yang biasa diam di rumah memang tidak cocok dengan intrik istana. Tapi seberapapun lelahnya, dia tidak boleh lengah sedikit pun. Dia harus mengambil kesempatan sekarang untuk mendapatkan poin lebih banyak dan memperkuat posisinya. Dia sengaja mendekat untuk mengejek mereka. Bikin acara seheboh ini, orang-orang bisa mengira ini acara pernikahan. Victor menjawab dengan percaya diri kalau tentu saja upacara pertunangannya jauh lebih mewah dibanding acara Soyeon yang murahan itu. Isabella dengan sigap menarik Victor untuk menyapa para bangsawan muda dari Valyria. Soyeon menatap mereka berdua dengan perasaan tidak senang. Dia menyadari bawahan Victor sudah memperketat penjagaan mereka, terutama orang kepercayaan Victor, yaitu Duke Grayson. Gaya angkuhnya benar-benar menyebalkan di mata Soyeon. Soyeon mengepalkan tangannya. Cepat atau lambat, dia akan membalas mereka 2 kali lipat. Karena kakinya sakit akibat terlalu lama berdiri, dia menoleh ke Lukas dan mengajak untuk meninggalkan ruangan itu lebih dulu. Baru saja melangkah, dia langsung tersandung. Lukas dengan refleks secepat kilat langsung menangkapnya, sambil mengingatkan dengan lembut agar dia lebih berhati-hati. Pelukan hangat itu membuat jantung Soyeon berdegup kencang. Dia tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Adegan ini membuat Lukas yang biasanya tenang dan kalem jadi merasa jantungnya berdegup kencang tidak keruan. Soyeon berusaha menenangkan dirinya, merasa bersyukur karena gaun mahalnya tidak sampai kotor. Dia bertanya kepada Lukas dengan agak cemas. Apa penampilannya sebagai seorang putri hari ini sudah cukup pantas? Tiba-tiba suara Aiden terdengar. Dia langsung menarik pergelangan tangan Soyeon, sambil bertanya dengan cemas apa dia baik-baik saja. Tatapan mata Lukas seketika berubah menjadi dingin. Aiden menantangnya, bertanya apa dia takut kalau Aiden akan menyakiti sang putri. Dia menyatakan secara belak-belakan kalau tugasnya adalah melindungi Tuan Putri, dan dia tahu kalau Putri sudah punya tunangan. Dia tidak akan berpikiran yang macam-macam. Soyeon merasakan tarikan dari kedua sisi dan hanya bisa menghela napas pasrah, lalu meminta mereka untuk melepaskan tangannya. Baru saat itulah Aiden tersadar dan melepaskan pegangannya dengan panik. Dia langsung berlutut dengan rasa bersalah, menunduk kepada Soyeon dan mengakui kalau dia tadi sudah tidak sopan. Soyeon menenangkan Aiden dengan lembut,
bahwa selama ada Lukas di sampingnya, Aiden tidak perlu merasa khawatir yang berlebihan kepadanya. Tatapannya seketika menjadi sendu saat dia berkata kalau dia mengerti. Sambil tersenyum, Cecilia menambahkan bahwa lain kali dia hanya perlu datang saat keadaan benar-benar mendesak saja. Sun tersenyum dan berterima kasih atas kerja keras Aiden. Seketika itu juga, wajah Aiden langsung memerah padam. Lalu dengan patuh, dia undur diri lebih dulu. Hati Lukas merasa gelisah. Jika Cecilia benar-benar menyukainya, dia merasa seolah-olah sedang memanfaatkan wanita itu. Dia teringat saat pertama kali mereka bertemu, mereka sudah berada dalam ikatan pernikahan kontrak, namun kedua belah pihak sama sekali tidak memiliki perasaan. Saat itu, mereka berdua sudah sepakat kalau tidak boleh ada perasaan yang terlibat. Tujuan mereka satu-satunya hanyalah mengejar keuntungan pribadi. Dia ingat betul saat itu dia setuju tanpa ragu, bahkan tanpa menunda sedikit pun. Sekarang pun, pilihannya tidak akan pernah berubah. Bagaimanapun caranya, dia harus membawa anak itu kembali. Amelia adalah adik perempuan Lukas yang dikirim ke keluarga bangsawan jauh untuk dijadikan anak angkat saat keluarga mereka hancur. Lukas sudah berjanji kalau mereka pasti akan bertemu lagi suatu hari nanti. Dia bertekad akan bekerja keras demi membawa adiknya pulang. Kakak beradik itu sudah saling berjanji. Kalimat, "Kakak, ingat ya, jemput aku," menjadi obsesinya selama bertahun-tahun. Keluarganya sempat berharap akan hari-hari yang lebih baik, tapi tiba-tiba kabar tentang Amelia menghilang tanpa jejak. Lukas merasakan tekad kuat Cecilia untuk menjadi seorang kaisar. Jika dia benar-benar naik tahta, menemukan adiknya mungkin saja bisa terwujud. Namun, perasaan yang mulai tumbuh dari hubungan yang saling memanfaatkan ini membuatnya sangat dilema. Awalnya, ini hanyalah sebuah kontrak yang saling menguntungkan, tapi sekarang dia malah baper pada Cecilia dan merasa sangat panik. Lukas hanya bisa tersenyum pahit. Memang benar, orang tidak seharusnya mudah menjalin ikatan satu sama lain. Mimpi Sun terus terulang kembali. Dia terbangun sambil menangis sambil mencengkeram pinggiran tempat tidurnya. Sepertinya itu adalah kenangan masa kecil. Dengan penasaran, Eleliana bertanya mimpi apa yang baru saja dia alami. Sun teringat ada seorang pasien yang terbaring di tempat tidur. Setiap kali dia melihat orang itu, suasana hatinya menjadi sangat buruk, padahal dia sendiri tidak tahu siapa orang itu sebenarnya. Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, Eleliana buru-buru berpamitan. Sun merasa heran kenapa dia pergi padahal baru saja sampai. Eleliana hanya menjawab dengan ketus kalau dia ada urusan lain yang harus dikerjakan. Dia pun bergegas melarikan diri. Sun mengeluh dengan perasaan agak kesal karena dia bahkan belum sempat bicara banyak. Dia berbalik dengan canggung. Para pelayan pun ikut membubarkan diri. Dia tidak bisa tidak curiga bahwa semua ini menyembunyikan masa lalu Cecilia yang sebenarnya. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa pilihan yang tepat adalah bersikeras kalau dia sudah melupakan semuanya, demi mengusir perasaan gelisah ini. Dia menemui Aiden dan mulai berkeluh kesah. Padahal jelas-jelas dia sudah lupa semuanya, tapi belakangan ini kepingan ingatan itu terus muncul kembali. Mungkinkah kepingan samar ini semua adalah kenangan masa kecil Cecilia? Sun berkata dengan tegas kepada Aiden bahwa meskipun dia menentangnya, Sun tidak akan mundur. Dia menarik tangan Aiden dan berkata jujur bahwa sekarang hanya Aiden satu-satunya orang yang bisa dia andalkan. Dia berharap Aiden mau membantunya. Dengan lembut, Aiden teringat kembali kalau dulu Cecilia adalah sosok yang sangat ceria dan periang. Namun, setelah permaisuri jatuh sakit, Cecilia pun ikut jatuh sakit. Setelah pulih, dia berubah menjadi orang yang sangat berbeda dan tidak pernah tersenyum lagi. Sang kaisar pun berubah drastis karena penyakit itu, menjadi sosok yang kejam dan haus kekuasaan. Dalam hati, Sun merasa sangat terkejut. Di dalam game, detail masa lalu seperti ini tidak pernah disebutkan sama sekali. Dia jadi curiga, mungkinkah sosok Cecilia baik yang dia kenal dulu hanyalah sebuah akting. Tadinya dia ingin mencari petunjuk dari masa lalu Cecilia. Sekarang dia mengerti kenapa Cecilia bisa menjadi begitu jahat. Dengan perasaan lega, Aiden berkata bahwa sekarang dia merasa tenang terhadap Cecilia. Itu karena Cecilia berkata bahwa dia ingin berubah. Aiden melihat bahwa dia ingin lepas dari masa lalu dan terus melangkah maju. Hati Sun pun menjadi panik. Itu karena dia sebenarnya bukanlah Cecilia yang asli. Hati nuraninya mulai merasa sedikit tidak tenang. Dia menenangkan Aiden dan berkata kalau tidak akan ada lagi hal menyedihkan yang akan terjadi. Menyadari perkataannya bermakna ganda, dia berusaha tetap tenang dan menambahkan bahwa begitu dia naik tahta, semua penderitaan akan berakhir.
Di dalam hati, Sun berjanji bahwa dia akan bertanggung jawab atas ucapannya. Tidak peduli seperti apa masa lalu Cecilia, dia akan menulis ulang takdirnya sendiri. Dengan penuh semangat, dia membulatkan tekad untuk bekerja keras mulai dari sekarang. Meskipun dia belum punya rencana yang pasti, dia harus menyusun strategi dengan hati-hati untuk kedepannya. Demi melancarkan rencana operasi cintanya. Aiden memperhatikannya dengan gembira dan merenung, Cecilia yang ini benar-benar layak menerima sumpah setia abadinya. Sumpah setia dari Aiden membuat Sun merasa sangat terharu. Dia benar-benar tidak menyangka akan hal ini, dia menepuk dadanya dengan yakin, menyuruh Aiden untuk percaya sepenuhnya padanya. Diam-diam, dia merasa sangat senang. Pertama, dapatkan rasa hormat, baru kemudian dapatkan cinta, langkah demi langkah. Setelah kembali ke kamarnya, dia merasa semakin bingung, racun yang sangat berharga ini, bagaimana cara mendapatkannya? Bukankah benda ini sangat langka? Siapa yang mengirimkan racun itu dan bagaimana cara mereka membawanya ke sini? Mungkinkah itu sesuatu yang didapatkan Cecilia melalui transaksi rahasia? Dia sama sekali tidak punya petunjuk. Sama seperti transmigrasinya ke dunia ini, tidak ada jawaban pasti. Dia teringat sihir pelacak milik Viven, meskipun itu sihir tingkat tinggi. Jika dia mencoba menirunya, mungkin saja dia bisa mengidentifikasi siapa pelakunya. Tapi dia kan hanyalah seorang pemula dalam sihir. Melakukan hal seperti itu akan terasa sangat sulit baginya. Apa mungkin botol itu diberikan sebagai hadiah hanya karena bentuknya yang cantik? Jika dia bisa mengungkap penyebab kematian Cecilia, dia mungkin akan tahu kebenaran tentang transmigrasinya ke dunia ini. Meskipun dia sudah bersiap untuk mati di sini, tapi rasa penasaran itu, pada akhirnya rasa kantuk itu sulit sekali ditahan. Saat kesadarannya mulai memudar, suara aneh itu terdengar lagi, menanyakan apakah dia sedang menikmati hidup ini. Sontak, keringat dingin bercucuran. Apa dia tidak salah dengar? Nada bicara itu jelas tahu kalau dia bukan Cecilia yang asli. Dia mencoba menekan rasa takutnya, meyakinkan diri sendiri kalau itu cuma halusinasi gara-gara dia terlalu malas. Dibandingkan masa-masa saat dia dimarahi oleh Han Jinwoo, hidupnya yang sekarang benar-benar bahagia. Dia tidak akan membiarkan siapapun merampas ketenangan ini darinya. Dia hanya ingin mempertahankannya sekuat tenaga. Dia menggelengkan kepala agar bisa fokus, bertekad untuk membuat catatan strateginya menjadi lebih sempurna. Dalam hati dia terus merapal bahwa semuanya harus tanpa celah. Dia terus menyemangati dirinya untuk mencapai kesempurnaan sampai akhirnya dia benar-benar tumbang. Felix segera memberi isyarat kepada Ella untuk mengatur napasnya, menanyakan apa yang terjadi. Ella, yang masih gemetar, menceritakan saat dia meminta Sun untuk kembali tidur di pagi buta, tapi dia malah terpaku melihat pemandangan di depannya. Sun merasa serba salah. Itu kan cuma mimisan. Kenapa harus seheboh itu? Tapi Ella bilang wajahnya berlumuran darah. Sun bergumam dalam hati, kalau saja di dunia nyata dia bekerja sekeras ini, dia pasti sudah jadi juara kelas sejak dulu. Dia merenung bahwa suara misterius tadi malam itu mungkin cuma halusinasi saja. Felix dengan pasrah mengingatkan Sun agar dia tidur lebih awal. Sun mengiyakan saja dengan santai, bilang kalau dia sudah tahu. Mengalihkan pembicaraan, Sun langsung bertanya soal perkembangan terbaru proyek mereka. Aiden memberitahu bahwa semuanya berjalan lancar. Mereka sedang mengisi kembali bahan-bahan langka sesuai instruksi dan sebagian besar orang pangeran sudah pergi. Beberapa dari mereka bahkan mengusulkan untuk bekerja dengan upah bulanan, bersedia menetap dan terus mengabdi. Mendengar hal itu, dia merasa sangat senang. Apa orang-orang akhirnya mulai mempercayainya? Aiden kemudian mengungkapkan bahwa popularitas sang pangeran kini sudah tidak seperti dulu. Lagi, Sun bertanya dengan terkejut. Sepertinya pertunangan ini benar-benar memukul telak sang pangeran. Meski dukungan Valeria bisa memperluas pengaruh Victor, hal ini tidak hanya mengecewakan para pendukung fanatiknya, tapi juga mengejutkan rakyat jelata yang sedang berjuang di masa sulit. Mata Sun berbinar. Dia langsung memutuskan untuk pergi keluar istana. Aiden tampak ragu-ragu. Dia mengatakan dengan percaya diri bahwa semua pekerjaan yang harus dilakukan sudah selesai. Waktu yang pas untuk mengecek situasi di luar. Dia juga ingin meninjau status proyek, mengukur tingkat dukungan publik, dan menikmati pemandangan di luar istana. Mendengar itu, Aiden tidak membantah lagi, hanya mengatakan bahwa dia akan pergi bersiap-siap. Sun hampir tidak bisa
membendung kegembiraannya. Pergi keluar istana di siang bolong adalah yang pertama kalinya sejak dia pindah ke dunia ini. Tersembunyi di halaman ada sebuah pintu kecil. Mengikuti jalan setapak itu, mereka bisa meninggalkan istana diam-diam. Sun menebak pintu itu. Mungkin digunakan untuk keadaan darurat. Dia tiba-tiba teringat Lukas. Apa dia juga menyelinap masuk lewat pintu ini? Lagi pula, Lukas bisa selalu muncul tiba-tiba di kamarnya tanpa suara. Dia pasti sedang terburu-buru. Aiden bertanya dengan lembut apakah Sun sudah siap. Sun mengangguk. Berkali-kali, bilang kalau dia sudah siap. Matanya berbinar, dan dia tidak tahan untuk memuji bahwa pakaian itu sangat cocok untuk Aiden. Mendengar pujian itu, Aiden tersenyum senang. Dia mengingatkan bahwa di luar sana banyak mata dan telinga, Sun harus tetap berada di dekatnya. Dan jangan sampai tersesat. Sun mendengus kesal, menggerutu karena Aiden memperlakukannya seperti anak kecil. Tidak jauh dari sana, ada yang sedang membicarakan bahwa sang pangeran sudah menikah. Seseorang langsung mengoreksi. Itu kan baru tunangan. Mereka berspekulasi kalau pihak satunya berasal dari Kekaisaran Valyria, itulah sebabnya sang pangeran sangat ingin bertunangan. Seseorang menyatakan dengan belak-belakan bahwa mereka akan mendukung siapapun yang memberi keuntungan. Sun baru sadar kalau ini adalah restoran di dekat lokasi konstruksinya. Dia tidak menyangka, semua orang sedang heboh membicarakan dirinya dan sang pangeran. Ada yang bilang mereka lebih suka sang putri. Dia punya kontrak pernikahan, tapi tidak pamer. Pertunangan sang pangeran terlalu mencolok, jelas-jelas dilakukan untuk menyaingi sang putri. Sikap gila hormat seperti itu sangat menjijikkan. Tapi ada juga yang meremehkan sang putri, mengatakan bahwa rencana peledakan serpihan debu bintangnya benar-benar konyol. Sun menggertakkan gigi karena marah. Itu kan ide yang dia buat dengan susah payah. Untuk menjadi kaisar, seseorang harus mendapatkan persetujuan dari lebih dari setengah penduduk. Baik kaisar, bangsawan, penyihir, maupun rakyat jelata. Inilah pandangan dunia dalam cerita Please Be the Princess. Kelas sosialnya sangat jelas. Tapi pendapat publik juga sangat dihargai. Jika opini rakyat terpecah, ada kemungkinan untuk membalikan keadaan. Sekarang, dia hanya bisa memanipulasi opini publik seperti di dunia nyata. Tapi orang lain membela dengan mengatakan bahwa itu sebenarnya cukup menarik. Siapa yang terpikir untuk meledakkan serpihan debu bintang di udara? Dia menukarkan serpihan debu bintang itu dengan mainan untuk putrinya dan membeli persediaan makanan untuk 2 bulan. Dia merasa kagum bahwa seorang anggota kerajaan yang memikirkan rakyat jelata seperti ini benar-benar langka. Di antara kerumunan, ada yang mendukung Cecilia. Yang lain masih lebih suka Victor. Sun bertanya dengan rasa ingin tahu apakah di sini selalu seramai ini. Aiden menjelaskan, hari ini adalah hari pasar, jadi lebih banyak orang yang datang. Barang-barang di depannya membuat dia berseru kagum, dengan mata penuh rasa takjub, dia memuji betapa indahnya itu semua. Saat berbalik untuk meminta pendapat Aiden, Aiden justru langsung menanyakan harganya. Penjual pun menyebutkan harganya dan seseorang bercanda sambil tersenyum kalau Aiden itu tampan, lalu bertanya apa gadis di sampingnya itu adalah pacarnya. Mendengar hal itu, Aiden buru-buru melambaikan tangannya untuk mengelak, meskipun pipinya diam-diam merona merah. Sun berkata dengan agak malu-malu kalau dia sama sekali enggak bermaksud menyuruh Aiden membelikan barang itu. Tapi Aiden menjawab dengan serius, kalau karena Sun bilang barang itu cantik, makanya dia ingin membelinya. Sun pun merasa pasrah dan akhirnya memberikan satu untuk Aiden sebagai kenang-kenangan jalan-jalan mereka. Dia menyerahkan satu kepada Aiden, sambil mengingatkan kalau Aiden harus memakainya. Di sepanjang sisa perjalanan, Aiden membeli semua barang yang dipuji oleh Sun. Sontak, Sun pun langsung menghentikannya. Dia menyuruh Aiden untuk tidak menghambur-hamburkan uang, tapi Aiden tetap bersikeras, hanya karena Sun bilang barang-barang itu indah. Sun jadi merasa ragu. Apa Aiden ini kaya raya ya? Padahal biasanya dia nggak pernah melihat Aiden membelanjakan uang sama sekali. Karena penasaran, dia pun bertanya pada Aiden berapa sebenarnya gaji bulanannya sebagai seorang pengawal. Aiden menjawab dengan jujur, kalau dia bisa menerima lebih dari 100 pecahan Stardust. Mendengar itu, Sun langsung syok berat. Pecahan Stardust yang dulu dia ledakan ternyata bukan uang sedikit. Jumlah yang sangat besar itu setara dengan 100 bulan gaji Aiden. Dia dengan tulus merasa kagum kalau Aiden benar-benar hebat.
Dan dia juga merasa luar biasa karena bisa memiliki pengawal sehebat itu. Sun menatap tumpukan barang yang mereka beli, lalu bertanya dengan ragu apa mereka nggak belanja berlebihan, padahal dia tidak meminta apa-apa. Aiden bergumam betapa barang-barang itu sangat cocok untuk Sun sambil terus belanja gila-gilaan. Dia malah jauh lebih bersemangat daripada Sun sendiri. Dia menolak bantuan Sun dan memanggul semuanya sendiri. Setelah sekian lama, akhirnya mereka bisa berjalan di luar istana dan merasakan semilir angin yang segar. Suasana hati Sun lagi bagus-bagusnya. Tiba-tiba, Aiden bertanya apa dia ingat tempat ini. Sun pun mengaku dengan jujur, kalau dia sama sekali nggak punya ingatan tentang tempat itu. Lagi pula, ini kan pertama kalinya dia ke sini sejak masuk ke tubuh ini. Dia berterima kasih dengan tulus karena Aiden sudah menemaninya. Aiden sendiri bingung kenapa dia tiba-tiba bicara begitu. Sun menjelaskan kalau dia berterima kasih karena Aiden sudah mengingatkannya, tapi jauh di dalam hatinya, rasa bersalah diam-diam muncul. Pas mereka berdua bersiap untuk pergi, tiba-tiba sebuah tangan kasar mencengkeram Sun. Karena kaget, Sun langsung membentak, "Siapa kamu?" Dia menyuruh orang itu melepaskannya. Pria itu dengan kejam menuntut agar Sun menyerahkan barang berharganya, tapi Aiden bereaksi secepat kilat. Seketika dia melumpuhkan pria itu. Dengan tatapan yang tajam, dia bertanya siapa yang mengutusnya. Pria itu langsung panik dan gak bisa bicara. Melihat pria itu diam saja, amarah Aiden makin menjadi-jadi. Dia memberikan tekanan lebih kuat lagi dan bertanya sekali lagi. Melihat situasi itu, Sun buru-buru melerai. Dia takut kalau Aiden bakal pakai tenaga berlebihan dan malah membunuh orang itu. Meskipun dia tahu sifat asli Aiden memang akan sangat emosional kalau menyangkut keselamatan Cecilia, tapi dia tetap nggak tega melihatnya. Dia tiba-tiba teringat kalau pria ini adalah orang yang bilang kalau sang putri itu menarik saat di restoran tadi. Sun jadi tidak mengerti. Pria ini jelas-jelas punya pekerjaan, tapi kenapa malah merampok di jalanan? Namun pria itu malah mengejek status tinggi mereka. Dia bilang orang-orang seperti mereka nggak akan paham penderitaan kaum buruh. Dia bahkan mengancam, kalau mereka tidak melepaskannya, dia akan menyebarkan berita kalau mereka berdua sedang berkencan. Sun nggak menyangka kalau orang ini bisa selancang itu. Tadinya dia tidak berencana untuk bersikap agresif, jadi Sun pun merasa ragu di dalam hatinya. Kalau sampai penjaga istana tahu, rahasia jalan-jalan mereka bakal terbongkar. Dia nggak peduli kalau orang-orang salah paham tentangnya. Tapi identitasnya pasti akan ketahuan. Akhirnya dia melembutkan suaranya dan menanyakan siapa nama pria itu. Sementara itu di istana, seorang penjaga bertanya dengan cemas tentang apa yang terjadi pada kaisar. Suara kaisar terdengar dari dalam. Dia bersikeras kalau dia baik-baik saja. Dia bersandar lemah di sofa. Usia dan penyakit benar-benar membuatnya terlihat semakin lesu. Bahkan simbol-simbol kekuasaannya pun mulai memudar. Dia nggak sudi mati perlahan seperti ini. Ambisinya masih terlalu banyak. Padahal, memegang tongkatnya saja dia sudah nggak sanggup. Matthews yang melihat hal itu pun bicara dengan nada sedih. Tangan yang gemetar itu terlihat sangat menyakitkan. Sang kaisar memanggil Matthews dengan lemah. Melihat kondisi itu, Matthews bertanya apa mereka harus segera bertindak. Sang kaisar langsung setuju dan menyuruhnya mencari barang-barang yang cocok. Kilatan kejam pun terpancar dari mata sang kaisar. Siapapun yang menghalanginya harus disingkirkan. Biarpun itu putrinya sendiri, dia sama sekali nggak akan memberikan ampun. Di sisi lain, Aiden terlihat bingung sekali. Dia bertanya kenapa Sun mau percaya pada orang seperti itu. Tapi Sun melihatnya dengan jelas. Selama dia bisa mendapatkan satu lagi pendukung, soal orang itu bakal mengkhianatinya atau tidak, itu nggak jadi masalah. Aiden merasa sangat tersentuh. Cecilia benar-benar sudah melakukan banyak hal yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya. Sun pun tersenyum mendengarnya. Sambil tertawa kecil, dia teringat saat menanyakan nama pria itu lagi. Pria itu tampak bingung dan diam saja. Tapi Sun bisa melihat apa yang dia khawatirkan. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Clara. Pria itu akhirnya mengaku bernama Thomas. Sun pun menunjukkan kebobrokan yang ada di kekaisaran. Dia bertanya apa Thomas mau salah jalan lagi. Ledakan fragmen nggak akan bisa meredam rasa tidak puas. Tapi dia berjanji akan membuat kebijakan yang jauh lebih baik daripada kaisar. Lagi pula, dia sudah tahu apa yang akan terjadi nanti. Inti dari permainannya adalah bagaimana semua orang akan bertindak. Soyeon mengundang Thomas untuk mengumpulkan kekuatan. Setelah itu, datanglah ke halaman belakang istana untuk menemuinya dengan nama samaran Clara. Aiden masih merasa khawatir.
Dia merasa tatapan mata Thomas menunjukkan jati diri seorang pencuri, tapi Soyeon sama sekali tidak peduli. Selama dia bisa menjadi kaisar, semua orang akan menjadi bawahannya. Bahkan Aiden pun sama saja. Dan dengan begitu, misi hari ini selesai. Salah satu pencapaian luar biasa Cecilia adalah berhasil merekrut Thomas. Meskipun di dalam permainan tidak ada proyek pembangunan, fragmen Stardust, ataupun kembang api, dia terus mengenang kembali kalimat yang diucapkannya, merasa bahwa dia benar-benar pemeran utama dalam cerita ini. Semakin Soyeon memikirkannya, dia pun merasa semakin bangga pada dirinya sendiri. Dia merasa tadi keren sekali. Karena merasa agak malu, dia berdehem. Dia menoleh ke arah Aiden dan berkata bahwa dia merasa sangat bahagia hari ini, benar-benar penuh dengan rasa kepuasan. Soyeon tersenyum lalu berpamitan pada Aiden. Sementara itu, Aiden masih terpaku pada emosi karena kepalanya baru saja dielus tadi. Dalam acara kunjungan rahasia di permainan tersebut, Soyeon diam-diam menambahkan siasat kecilnya sendiri. Dia ingin merekrut rakyat jelata sebagai informan, untuk mendapatkan bantuan sekaligus meningkatkan dukungan, sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Dalam plot aslinya, Thomas bersumpah setia setelah tahu bahwa dia adalah seorang putri, tapi kali ini dia merekrutnya sebelum Thomas tahu apa-apa. Dengan begitu, Thomas tidak mungkin berani membangkang. Diam-diam dia melemparkan kantong uangnya kepada Thomas. Urusan selanjutnya dia serahkan sepenuhnya kepada Aiden. Beberapa hari berlalu dan Soyeon mulai terbiasa dengan rutinitas sibuk sebagai seorang putri. Dia menghindari Victor yang sedang mempersiapkan pertunangannya. Dia lebih memilih fokus mengelola para pelayan dan menjaga hubungan dengan kaum bangsawan. Minum teh bersama para bangsawan untuk menjalin pertemanan adalah hal yang sangat mudah baginya. Sementara itu, Victor sedang tertahan oleh putri bungsu. Karena Victor tidak bisa bergerak bebas, dia mengambil kesempatan ini untuk rutin menemui Lukas guna membangun kedekatan sambil bertukar informasi penting. Semakin Soyeon memperhatikannya, dia merasa Lukas semakin mirip dengan Vivian. Dia bertanya-tanya apakah semua orang yang menggunakan sihir memang seperti ini. Meskipun dia menyempatkan diri untuk berlatih sihir, dia masih butuh waktu yang sangat lama untuk bisa mahir. Menciptakan fragmen Stardust, sihir tingkat tinggi seperti itu, adalah mimpi yang mustahil untuk saat ini. Dia sangat ingin mencari jalan pintas. Dia mencoba mengobrol dengan Lukas, bertanya apa yang sedang dia lakukan, tapi dia malah diabaikan. Soyeon menyinggung soal Victor yang terlalu tenang, bertanya-tanya apakah dia sedang terlalu sibuk. Lukas menjawab dengan ketus bahwa itu lebih baik bagi Soyeon, tapi Soyeon bilang itu membosankan. Mendengar itu, Lukas menyuruhnya jika ingin bertarung, cari saja ksatria setianya. Dia tidak mau ikut campur. Dia membalas bahwa dia tidak akan melakukan hal-hal kasar seperti itu. Dalam hati dia merasa kesal karena Lukas selalu menyerangnya dengan kata-kata sindiran. Dia menekankan kekhawatirannya jika para bangsawan tahu Lukas menghindarinya, maka status kekasih gadungan mereka akan terbongkar. Lukas dengan percaya diri menyatakan bahwa dia hanya bertindak setelah mengamati situasi dan tidak akan pernah membuat kesalahan. Soyeon merasa Lukas secara halus sedang mengejeknya karena tidak bisa membaca situasi dengan baik. Dia terus mendesak, bertanya bagaimana jika ada sesuatu yang salah. Lukas menyuruhnya mengingat kembali apakah dia pernah mengecewakan Soyeon sebelumnya. Soyeon berpikir keras dan menyadari bahwa Lukas memang benar-benar belum pernah mengecewakannya. Tapi seharusnya mereka menjadi lebih dekat setelah pesta pertunangan. Namun Lukas selalu menjaga jarak, membuatnya bingung. Soyeon tahu para bangsawan tidak mengetahui kebenaran tentang kontrak tersebut. Dia harus segera meyakinkan Lukas. Lukas memperhatikan Soyeon yang sering datang menemuinya. Dia curiga bahwa Soyeon datang bukan sekadar urusan kontrak pertunangan. Mungkinkah gadis ini benar-benar mencintainya? Soyeon bertekad untuk menaklukkan Lukas, demi membantunya mewujudkan rencana menjadi kaisar dengan sempurna. Dia harus dikenal memiliki hubungan yang lebih dalam daripada hubungannya dengan Victor. Harga dirinya tidak akan membiarkan hal lain terjadi. Mereka harus terlihat lebih mesra, seperti pasangan yang benar-benar saling mencintai. Lukas menegaskan kembali inti dari kontrak mereka adalah tidak saling campur tangan setelah menikah. Benar-benar tidak ada tawar-menawar. Soyeon mendesaknya tentang rencana setelah menikah, sambil dalam hati memaki bahwa karakter permainan ini benar-benar sangat keras kepala. Dia bersikeras bahwa dia tahu bagaimana akhirnya. Lukas pasti akan menyerah, tapi kenyataannya tidak menunjukkan kemajuan sama sekali. Dia merasa tidak puas karena Lukas melarang adanya kontak fisik sama sekali. Menurutnya hubungan romansa seperti itu benar-benar konyol. Jelas sekali dia ingin menempel pada Lukas 24 jam sehari.
Tapi harga diri sebagai putri tidak akan membiarkannya merendahkan diri seperti itu. Setelah pusing memikirkannya cukup lama, Soyeon akhirnya menemukan sebuah jalan tengah. Dia mengusulkan tenggat waktu 1 bulan. Entah ada orang di sekitar atau tidak, mereka harus terlihat sangat mesra. Dia berbohong bahwa dia takut ada mata-mata. Jika mereka tidak berakting dengan benar, bahkan saat sedang berduaan saja, akan menjadi bencana jika sampai ketahuan. Melihat Lukas sepertinya agak goyah, Soyeon dengan cepat memberikan pancingan bahwa mereka akan lebih jarang bertemu. Tapi dalam hati dia tertawa. Itu semua bohong. Dia justru akan semakin sering menempel pada Lukas nantinya. Dia menggerutu. Ini semua salah klausul kontrak itu, kalau tidak dia pasti sudah menamatkan permainan ini dari dulu. Lukas akhirnya menyerah, dan berkata bahwa dia punya satu syarat. Soyeon merasa sangat senang, lalu bertanya apa syaratnya. Begitu dia mendengar tidak boleh ada ciuman, Soyeon langsung membeku seketika. Dia buru-buru menjelaskan bahwa yang dia maksud dengan mesra itu hanya sekadar berpegangan tangan, tepukan ringan, dan pelukan. Cuma kontak fisik tingkat anak sekolah dasar saja. Lukas merasa bingung. Apa itu anak sekolah dasar? Soyeon menjawab dengan nada membela diri bahwa dia bahkan tidak suka romansa dan sama sekali tidak akan pernah melewati batas. Dia menegaskan lagi kalau batas maksimalnya cuma pelukan, atau ya paling banter cuma pegangan tangan. Lukas jadi salah tingkah dan marah, lalu menyuruhnya pergi sekarang juga. Sun pengen ngomong sesuatu lagi, tapi dia malah benar-benar diusir keluar dari ruangan itu. Sun merasa agak khawatir. Lukas seharusnya merevisi kontraknya, kan? Sementara itu, sang kaisar merasa rencana mereka bakal memakan waktu lebih lama. Tubuhnya makin lama makin lemah, cuma bisa bertahan karena tekadnya yang kuat. Dia memang lahir dengan fisik yang lemah, tapi entah bagaimana dia masih bisa bertahan hidup. Dia nggak punya fisik yang gagah, cuma punya sihir yang hebat dan pikiran yang tajam. Rasa haus akan kekuasaannya pun makin menggila, bahkan saat dia harus bergantung pada ramuan sihir terlarang yang sangat kuat. Dia mengeluh karena waktu persiapannya terlalu lama dan terus mencari cara buat mempercepatnya. Dia berkali-kali menggumamkan nama Cecilia dan Victor. Dia memerintahkan Matthews buat mengawasi gerak-gerik kedua anak itu dengan ketat. Victor merasa menderita banget. Belanja gaun bareng Isabella itu benar-benar siksaan. Perempuan itu nggak berhenti nanya mana yang lebih bagus. Jawaban yang asal-asalan nggak bakal mempan. Isabella maksa dia buat milih yang paling cantik, padahal Victor pengen cepat selesai dan balik ke istana. Isabella terus-terusan mendesak Victor. Victor pun menahan rasa nggak sabarnya dan memuji gaun yang ada di tangan kanan Isabella. Isabella langsung senang dan memutuskan buat milih gaun itu. Tapi kepala Victor rasanya mau pecah karena saking kesalnya. Untungnya berkat kemampuan akting yang dia asah selama ini, dia berhasil menahan semua rasa jengkelnya itu. Dia menghabiskan waktu 5 jam bareng Isabella di toko gaun itu. Ini sudah ketiga kalinya mereka memilih gaya gaun yang hampir sama persis. Isabella masih saja ragu, pusing karena terlalu banyak gaun yang cantik. Dalam hati Victor berteriak, apa perempuan ini nggak ada capeknya, sih? Untungnya, 1 jam lagi Isabella harus balik ke Kekaisaran Valyria. Akhirnya, dia menjatuhkan pilihannya, ternyata itu gaya yang Victor rekomendasikan di awal tadi. 5 jam yang mereka lewati benar-benar sia-sia. Mereka berdua akhirnya setuju buat bersiap-siap secara terpisah. Mereka bakal menyiapkan pertunangan dan ketemu lagi pas hari upacara nanti. Victor pura-pura bersikap manis dan bilang kalau dia bakal kangen sama Isabella. Dia bilang bakal sering kirim surat, tapi Isabella bersikeras kalau surat nggak sebanding dengan ketemu langsung. Victor rasanya hampir gila. Dia capek banget sama drama Isabella. Akhirnya dia bohong kalau dia lagi belajar sihir transmisi suara. Meskipun dia bilang berat buat berpisah, nyatanya Victor bahkan belum makan malam sama sekali. Dia bersikeras mau mengantar kepergian Isabella dan bilang kalau hatinya merasa hampa karena perpisahan ini. Isabella merasa tersentuh banget, padahal Victor cuma merasa lega karena akhirnya bisa bebas. Isabella sendiri adalah putri kelima dari Kekaisaran Valyria. Dia punya status paling rendah di sana. Begitu pertunangan mereka selesai, posisinya bakal naik dan Victor bakal dapat bantuan pasukan sekutu. Dia butuh mereka buat menekan Cecilia, jadi pertunangan ini harus jalan sesuai rencana. Setelah mengantar Isabella pergi, rasa lelah pun langsung menyerang Victor. Yang lebih bikin frustrasi daripada menghadapi Isabella adalah kenyataan kalau dia nggak punya pilihan lain. Dari sekian banyak putri di Kekaisaran Valyria, cuma Isabella yang mendekatinya,
Isabella terang-terangan bilang kalau dia pengen kabur dari situasinya dan memohon supaya Victor mau bertunangan dengannya.